Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Mari langsung kita buka kembali lanjutan kajian kita, yaitu surahnya 8. Surah 8 Al-Anfal, ayatnya 36. Baik, sudah ketemu? Kita baca bersama ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasaratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pada minggu yang lalu kita sudah sama-sama telaah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu surah 9, 97, 98, 99, bahwa di antara orang Arab itu sangat ingkar, sangat munafik, sehingga ketika diperintahkan oleh Allah, di antaranya perintah berinfak dan bersedekah, ada yang percaya, ada yang tetap tidak percaya. Nah, di antara yang nggak percaya, orang kafir, orang munafik, itu kalau infak itu berarti rugi, kalau infak berarti celaka. Tapi sebagian orang Arab juga justru dengan infak adalah merupakan amal yang dapat menjadikan orang yang berinfak lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada minggu yang lalu, beda dengan orang kafir dan juga apalagi orang yang beriman atau orang Islam. Kalau orang munafik itu, kalau ada yang berinfak atau bersedekah semata-mata taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia celah, dia tidak suka. Tapi sebenarnya dalam kenyataannya bahwa di antara orang-orang yang sangat ingkar atau orang-orang kafir, ada yang tetap mau infak, ada yang tetap mau sedekah. Tapi infak dan sedekahnya itu tujuannya justru untuk menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi orang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ayat yang kita sama-sama telah baca, surah 8 Al-Anfal ayat 36, sangat gamblang. Allah telah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, sesungguhnya manusia kafaru, di mana manusia tersebut pada ingkar, kafir. Nah, orang yang ingkar, orang yang kafir ini yunfiquna, mereka menginfakkan, mereka mensedekahkan amwalahum, harta benda mereka. Nah, berarti mereka mau infak, mereka mau sedekah.
Tetapi liyasuddu, nah orang-orang yang ingkar ini, orang-orang yang kafir ini mau infak, mau sedekah, tujuannya untuk menghalang-halangi. Siapa yang dihalang-halangi? Manusia. An sabilillah, di mana manusia yang dihalang-halangi itu benar-benar ingin menuju, ingin melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu ceritanya, sampai ayat ini Allah turunkan itu, pada perang Badar kaum kafir Quraisy itu kan mengalami kekalahan. Banyak di antara mereka yang terbunuh atau dibunuh, yaitu terutama dalam peperangan. Nah, yang masih ada rasa dendamnya, rasa ingin membalas kekalahannya, ingin menang gitu. Berarti kan harus perang lagi gitu, harus nyerang lagi. Itu perlu biaya juga, perlu dana juga. Maka mereka bilang pada yang lainnya, saudara-saudaraku, kaum kafir Quraisy, ya kan, orang musyrik, orang kafir, orang munafik Quraisy, ayo bantu kita, infakkan harta kalian untuk membantu kita membalas kekalahan kita, menyerang siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat ini. Jadi mereka ingin balas dendam. Jadi Nabi ingin diserang, Nabi ingin dibunuh, dan juga para sahabat, karena mereka kalah. Jadi banyak kekalahan. Nah, mereka ingin fakin tuh, mau mendermakan, menginfakkan, mensedekahkan hartanya untuk bantu yang kalah itu, untuk nyerang Rasulullah. Maka mereka fasayunfikuna, dia tetap terus hartanya dipakai, dikuras, disedekahin, diinfakin. Tsumma takunu, maka akan menjadi alaihim, terhadap mereka apa? Harta-harta yang mereka infakin untuk membalas kekalahan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, hasarotan, menjadi sebuah penyesalan. Jadi mereka nanti akan nyesel sendiri, rugi sendiri, nyesel sendiri. Tsumma yughlabun, pada ujung-ujungnya tetap kalah, habis hartanya, kalah juga. Karena memang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beriman, yang berjuang berserta Rasulullah, walaupun pernah suatu ketika kalah waktu Uhud kalau nggak salah ya. Jadi kena tipu taktik, meninggal, dibilangin jangan tinggalin posisi strategis, tempat strategis di tempat ini, jangan tinggalin. Nggak taunya diiming-imingin kayak harta gitu kan, pada berebut, nah langsung diberondong, kalah. Itu namanya taktik perang. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yang membantu menginfakkan hartanya bukan di jalan Allah ya, justru untuk menghalang-halangi jalan Allah, ila jahannama, mereka semua pasti akan kembali ke neraka jahanam, yusarun, digiring semuanya. Coba, kalah, hartanya habis, tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir masuk neraka, hangus. Jadi amal soleh, amal ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau iman, kalau Islam. Di luar itu sebanyak apapun, nol.
Ini habis penyesalan saja. Nah, sebenarnya mereka kenapa kok ingin menghalang-halangi manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab sucinya Allah, Al-Quranul Karim? Karena mereka tidak suka Islam itu jaya, Islam itu menang, Islam itu berkibar gitu. Mereka ingin menghilangkan, meredupkan, memadamkan cahaya atau nur agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka kembali, ini koma dulu ya. Kemungkinan nanti akan kembali ke sini. Kita buka surahnya, surah 9. Satu tingkat ayat. Ayatnya 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Yuriduna, mereka orang-orang kafir itu kepengen, ingin. Apa yang mereka ingini? Ayyutfi'u, yaitu untuk memadamkan, mematikan. Apa yang mereka ingin padamkan atau matikan? Nurallahi, yaitu nurnya Allah, cahaya Allah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam di Arab mulai berkembang dibawa oleh utusannya, kekasihnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang kafir nggak suka, maka mereka berusaha menghalang-halangi tadi. Hartanya diinfakin, hartanya disedekahkan, biar usaha mereka menghalang-halangi dakwah Islam, berkembangnya Islam berhasil. Maksudnya gitu. Nah, itu namanya ingin memadamkan cahaya Allah yang sedang bersinar, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan Nabi itu ancamannya, ya Allah, dipasang duri di jalan, dilempar batu, kotoran, dan lain-lain, sampai Nabi luka, macam-macam deh pokoknya. Bi afwahihim, terutama dengan mulut-mulut mereka, propaganda, ucapan-ucapan cacian, hinaan, macam-macam, intimidasi, tekanan. Awas itu kalau ikut. Jadi macam-macam cara mereka ini. Itu namanya dengan lidahnya, dengan. Nah, kalau sekarang medsos, udah sebar aja di dunia maya. Islam begini, Islam begitu. Wah, udah. Makanya kalau kita lihat, coba tuh, selawatan dicampur dengan nyanyian gereja. Rame lagi sekarang. Begitu lagi terus gitu, kayak gitu. Nah, kalau dulu zaman Nabi langsung dengan mulut, orang diomongin kasar, ya kan, dihina, dicaci, dimaki-maki, termasuk Rasulullah sendiri. Biar Islam nggak jadi berkembang, nggak jadi maju, nggak jadi tersebar. Tapi ada jaminan. Siapa yang jamin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayakba, dan menolak. Siapa yang menolak? Allahu, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyutimma, justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan sempurna nurahu, cahaya Allah, agama Allah. Di mana? Ya di muka bumi ini. Walau kariha, sekalipun pada nggak suka, sekalipun pada benci. Siapa? Al-kafirun, terutama orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sekarang Arab, terutama
Haramain ya, Makkah dan Madinah. Mukmin semua. Berarti sukses. Berarti janji Allah benar sekali bahwa Allah akan menyempurnakan nurnya. Ya terutama memang di tempat diturunkannya Rasulullah, diturunkannya para nabi. Makkah, Madinah, mukmin kulluh, mukmin semua, muslim semua. Nggak ada di situ non muslim, nggak ada, orang kafir nggak ada. Nah kalau di Jeddah baru tuh ada di situ Cina, ada Jeddah ya, tapi jarang, nggak sebanyak di kita, nggak sebanyak misalnya di Malaysia, Singapura, Bangladesh, Nigeria, banyak itu di mana, di Jeddah umum, maksudnya non muslim ada gitu. Nah kalau khusus Arab, mau Cina, mau Nigeria, mau apapun, kalau udah di Makkah Madinah muslim mukmin semua. Jadi Allah yang jamin, sekalipun pada nggak suka, Allah jamin bahwa cahaya Allah akan menjadi sempurna ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena Allah dijanji, makanya Allah utus Rasulnya. Ayat selanjutnya Allah ingin memastikan. Kita baca ta'awudz saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Huwa, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Nih Allah jamin, alladzi, dialah zat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, arsala, yang telah mengutus atau mengirim, rasulahu, rasulnya, terutama siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, bawa hidayah. Jadi Nabi diutus oleh Allah bawa hidayah, bawa kitab suci Al-Quranul Karim. Nih Al-Qurannya dibawa oleh Nabi. Jadi mukjizat terbesar Nabi kita adalah Al-Quran. Itu juga tantangannya, perlawanannya, waduh, masya Allah, luar biasa. Walaupun didalilin, ini kan dibacain, banyak dulu yang nggak percaya. Ngibul ente gitu, bohong gitu, nggak percaya, banyak saat itu. Nah kalau sekarang udah benar-benar mukmin semua. Di samping bahwa hidayah, bahwa kitab wadinil haq, bahwa agama yang hak, yaitu agama Islam. Jadi agama yang hak hanya satu, Islam. Nggak ada agama lain Islam. Sampai ada ayat, wa may yabtaghi ghairal islami falyuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ayat lagi, innad dina indallahil Islam. Jadi ada beberapa yang nguatin, ini Islam. Yang Allah terima Islam. Yang nyaris selain Islam tidak diterima. Jadi kalau mau selamat dunia akhirat, Islam. Nah, bahwa hidayah, bahwa kitab suci Al-Quran, bahwa agama Allah, agama yang hak, agama Islam, liyudhhirahu, yaitu untuk dijadikan menang. Agama yang hak tersebut, ajaran Allah tersebut, hidayah Allah tersebut, ala dini, terhadap agama-agama kullihi, semuanya. Jadi agama Islam yang Allah bawa, dibawa oleh nabinya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih tinggi, mengalahkan agama-agama yang lain. Walaupun pada kenyataannya ada orang bilang, yang benar ya agama saya. Ya kayak orang Yahudi kan gitu. Yang benar agama kita Yahudi. Orang Nasrani juga, agama Nasrani yang benar. Ente salah gitu, kita yang benar. Jadi pada ngeklaim semua gitu. Dan itu udah kita bahas sudah lama sekali itu.
Jadi Allah dia bilang semua agama itu di bawah agama Islam. Maka kalau ada orang bilang semua agama benar, parah itu. Dan salah fatal itu. Semua agama adalah benar gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pernah ada yang bilang begitu. Kalau tadi nyantain doang. Walau kariha, sekalipun ada yang gedeng yang nggak suka, siapa? Al musyrikun, terutama orang-orang yang musyrik, orang-orang yang syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil kita semua, khususnya dalam bahasan infak dan sedekah. Ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani layaquluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang yang beriman, khususnya jamaah Masjid Nur Islam, ketahuilah oleh kalian semua, kita semua, inna katsiran, sesungguhnya banyak, berarti nggak sedikit, minal ahbari, dari orang-orang yang punya ilmu, dalam kurung alim lah, kalangan Nasrani, kalangan Yahudi, warruhbani, dan para rahib-rahib, pendeta-pendeta. Yang bilang siapa? Yang bilang Allah. Itu adalah yakuluna, mereka benar-benar berani memakan amwalan nasi, harta orang lain, bil batili, dengan cara yang salah, dengan cara yang batal. Jamaah mungkin pernah dengar nebus dosa itu enggak gratis, ada hitungannya. Ente ngapain? Aduh, saya habis bunuh orang, biar dosa diampuni gimana? Berapa? Wani piro gitu misalnya. Nah, itu sampai saya dapat cerita dari salah satu sahabat lah yang ada di Pondok Cabe. Jadi dia cerita, mu'alaf dia. Itu dia cerita begini. Yang tadi itu salah satunya. Yang artinya sama dengan ini yang Allah bilang kan, bahwa ada di antara para rahib-rahib, pendeta-pendeta, itu makan harta orang dengan cara yang batal. Itu contohnya kayak tadi itu. Berapa? Wah, saya begini. Berapa? Nah, itu kan salah ya. Jelas-jelas dosa. Nah, lebih dari itu malah wayasudduna, mereka menghalang-halangi orang, manusia, ansabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama yang tadi, yang atas. Jadi orang berinfak, bersedekah, orang-orang kafir ya, itu justru biar menghalang-halangi orang di jalan Allah itu berhasil. Islam kalah, Islam nggak jaya, Islam nggak menang gitu. Tapi yang jamin Allah. Jadi dia halang-halangi kayak apapun, hartanya habis sekalipun, tetap Islam menang, tetap Islam liyudhhirahu ala dini kullihi, di atas agama selain agama Islam semuanya. Yang jamin siapa? Yang jamin Allah. Maka ada hadis bunyinya al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada yang lebih tinggi lagi di atas Islam. Kemudian walladzina, dan orang-orang, nah ini khususnya yang beriman.
terutama yang Islam, yaknizuna, di mana orang tersebut menimbun, ngumpulin, nahan az-zahaba, harta bendanya, diantaranya berupa emas, wal fiddata, dan berupa perak, dan yang berharga lainnya, intan, permata, uang, deposito, tabungan miliaran, triliunan, ya kan, ditaruh di bawah kasur, ditaruh di tembok, ditaruh di dalam tanah, ditimbun lah, namanya nimbun, terserah di mana aja, pokoknya judulnya ditimbun. Apalagi zaman misalnya masuk zaman pacekli atau zaman susah, wah, emas terutama tuh, makanya kalau pas nanti keluar tuh pas mahal baru keluar. Memang ada begitu. Kalau Allah sudah firmankan seperti ini, pasti ada. Pasti ada. Nah, orang yang modelnya seperti ini, wala yunfikunaha, ditambah lagi dia nggak mau infak, nggak mau sedekah, nggak mau zakat, apalagi kayak Salabah kemarin. Jadi hartanya ditumpuk aja, nggak pernah disedekahin, nggak pernah diinfakin, waktunya zakat nggak dizakatin. Fi sabilillah, terutama di jalan, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabasyirhum, mat, kasih tahu kepada orang-orang yang nimbun harta. Minyak goreng nggak masuk ya, minyak goreng, beras tuh nggak, nilainya tetap berharga sih, cuman nggak seberharga ini. Jadi terutama yang ditimbun itu yang berharga, emas, uang, ya, perak. Kasih kabarnya mengerikan, bi'adzabin, nanti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, alim, yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Nah, bentuknya Allah gambarkan dalam ayat selanjutnya. Gambaran azabnya orang yang menimbun harta tetapi tidak dizakatin, tidak diinfakin, tidak disedekahin. Kita baca. Ya. Yang berkaitan dengan mas menimbun, kita mengambil peruntungan dari mahasiswa ini dalam kondisi masih 900 yang dari 1 juta ke atas baru dijual. Itu apa termasuk menimbun atau? Jadi yang jadi pertanyaan atau yang jadi permasalahan apanya nih? Ya kan kita beli emas, harganya masih 900. Berbulan kemudian lagi naik nih harga emas, terus kita jual, itu termasuk menimbun karena kita mengambil keuntungan atau bagaimana? Jadi emas itu atau selain emas atau apapun lah sebenarnya ya. Jadi misalnya contohnya kan pas kebetulan memang emas. Nah, kita ini pedagang, pemakai atau apa kan gitu, atau mungkin maklar atau apa, macam-macam pengertiannya. Jadi yang penting bukan masalah seperti tadi itu. Maka bahasa yang sudah sering saya sampaikan yang paling gampang, terima kasih. Habis terima jangan lupa ngasih, maksudnya keluarin haknya, keluarin kewajiban kita, yaitu yang namanya infak, yang namanya sedekah. Jadi kalau di waktu selain zakat itu adalah infak sama sedekah. Zakat setahun sekali kan, itu nanti ada fitrah, ada mal. Nah, infak sedekah setiap dapat, setiap kita punya gitu. Jadi nggak usah nunggu setahun. Maka ada orang tuh hasilnya tuh harian, ada orang hasilnya per 3 hari, ada orang hasilnya bahkan per jam, macam-macam. Paling aman gitu loh, paling aman ketika kita mendapatkan penghasilan, terserah itu mau harian, mau mingguan, mau bulanan,
atau triwulan atau pertengahan tahun, pokoknya kita dapat. Keluarkan haknya. Terserah, mulai dari yang pernah saya sampaikan, minimal mulai dari 2,5%, monggo. Naikin 5%, monggo. 10%, monggo. Sampai 20%, monggo. Nah, kemudian namanya kita kepengen ingin mengembangkan, mungkin menjadi 1, menjadi 2, dan seterusnya. Tapi kan kita udah zakat, udah infak, udah sedekah. Ingin berusaha atau berikhtiar. Nah, dengan ikhtiar itu mungkin nanti dapat keuntungan lebih daripada yang kita ada. Itu nggak apa-apa seperti itu. Tapi yang penting jangan nunggu gini, nanti saya keluarin infak sedengnya kalau udah laku lah gitu. Nah, itu yang keliru. Jadi nunggu nanti kalau sudah laku. Justru malah cepat laku tuh kalau diinfakin, kalau disedekahin. Kalau nggak dikeluarin itunya malah nggak laku-laku. Coba aja buktiin sendiri. Harta, apalagi kita berdagang, orang yang ahli sedekah sama orang yang tidak ahli sedekah, cepetan mana lakunya? Pasti cepetan orang yang ahli sedekah. Buktiin sendiri. Jadi gitu ya, jelas ya. Nah, ini gambarannya. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Shadaqallahul azim. Yauma yuhma, yaitu hari di mana dipanaskan, alaiha, harta-harta tersebut yang ditimbun, di mana dipanaskannya atau digodoknya, fi nari jahannam, di dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadi itu harta yang ditimbun, Pak, yang nggak pernah diinfakin, nggak pernah disedekahin, apalagi kalau misalnya nggak dizakatin. Ternyata Allah godok, ya, Allah rebus, Allah bakar di dalam neraka jahanam setelah matang gitu loh. Fatukwa, maka kemudian harta yang sudah panas matang, menganga lah, disetrikain. Biha, dengan harta tersebut yang sudah dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka jahanam. Pertama adalah jibahuhum, jidatnya atau dahinya, langsung ditaruh di dahi. Nih, ini itu harta kekayaan kamu, emas, perak, permata, intan, uang, logam, receh, kertas. Ini waktu disunter tapi kamu nggak pernah zakatin. Ini mateng nih, ini tak kasih, taruh langsung di jidat sama setrika, jus, kayak apa? Nggak bisa dibayangin. Kemudian wajunubuhum, lambung. Nih, juas, langsung bolong, nggak karu-karuan. Yang terakhir wazuhuruhum, punggung, keker, ya kan, pundak, disetrikain. Nih, rasain di punggung kamu, harta kamu dulu nggak disedekahin, nggak diinfakin, nggak dizakatin sekalian. Ini udah mateng, dibakar sama Allah neraka jahanam, sambil Allah bilang begini, hadza, ini harta yang panas adalah ma, yaitu harta kanastum yang dulu kamu timbun semua, li anfusikum, untuk kepentingan keuntungan kamu sendiri. Maka sekarang faduku, rasain. Nih coba, nih rasain. Jadi Allah sendiri yang bilang, rasain sekarang.
Akibat apa? Kuntum, di mana kalian taknizun, udah berani nimbun harta tapi kamu nggak zakatin, nggak infakin, nggak sedekahin. Coba kalau udah kayak gitu. Jadi kaya silahkan, punya harta banyak silahkan, tapi jangan lupa kewajiban kita, terutama zakatnya, kemudian infaknya, dan juga sedekahnya jangan lupa. Jadi kalau zakat itu memang per tahun, itu nunggu haul lah setahun ya. Dan itu juga kalau ada nisabnya, kalau nggak sampai nisab nggak kena kita. Paling kena yaitu kewajiban zakat fitrah saja. Jadi zakat mal itu jangan kita merasa senang dengan apa yang kita sudah hasilkan. Wah, rumah besar, mobil mewah banyak, kontrakan banyak. Nah, itu pernah saya bilang juga kan, hitung-hitungannya aduh berat gitu. Jadi orang udah makan, tidur, menikmati kenikmatan di surga, yang masuk surga, dia masih hitung-hitungan harta. Oh, ente enak udah di surga, makan-makan, tidur-tidur. Saya belum kelar nih. Saking banyaknya hartanya. Jadi semakin banyak harta yang kita punya, itu semakin panjang lama proses penyelesaiannya. Ya anggaplah LHK. Nah itu ya, laporan harta kekayaan itu kan lama itu kalau banyak hartanya, kecuali disembunyiin cepet itu. Ya, kalau Allah sembunyiin di mana? Kalau di sini mah bisa masih. Itu bukan punya saya gitu. Suratnya tahu di mana, ada bawa kasur mah, gitu. Misalnya. Gitu. Tapi kalau di akhirat mana bisa gitu. Nggak bisa. Kan itu sudah jelas ya. Tsumma latus alunna yauma idzin anin na'im. Pasti kamu akan ditanya semua anin na'im, segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang bilang siapa? Yang bilang Allah. Bukan saya ngarang, bukan mengada-ada, nggak nakut-nakutin juga. Apa Ustaz nakutin kita aja, saya jadi kaya jadinya bingung ini. Nggak usah gitu, nggak nakutin, cuman ngingetin kita semua, kita harus waspada. Kaya monggo, ayo nggak apa-apa, infak sedekah ayo. Maka khusus orang-orang yang tidak beriman, amal apapun di dunia, selama di dunia yang dia kerjakan, mau infak, mau sedekah, mau sosial tinggi atau apapun lah, di mata Allah nol. Kita buka ayatnya, surahnya 14, ayatnya 18. Udah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwadh dhalalul ba'id. Shadaqallahul azim. Masalul ladzina, perumpamaan manusia-manusia atau orang-orang kafaru yang ingkar, yang kufur, yang kafir pada Allah, bi rabbihim, kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, yang bilang Allah. Jadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, a'maluhum, amal-amal perbuatan mereka yang dia kerjakan semasa hidup di dunia, tapi dia kufur, dia ingkar kepada Allah, dia infak, dia sedekah, dia nolong orang, bantu orang, kan kelihatannya bagus tuh, baik tuh, bantu orang, ya kan? Tapi Allah umpaman karomadin, seperti abu, istadat yang sangat kuat,
bihi, menyapu abu tersebut. Apa yang nyapu? Ar-rihu, angin keras. Jadi ada abu disapu angin, anginnya kenceng. Fi yaumin, pada suatu hari, asif, di hari itu memang anginnya kenceng banget. Apalagi kalau sudah badai, lah cuman abu. Kita sebul juga korak kare, lah pakai angin gede, ya nggak tahu rimbanya. Itu perumpamaan amal orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Seperti abu disapu angin gede banget, ambiar korak karik kemana-mana. Berarti nggak ada bekasnya. Kerja pagi, siang, sore, malam, tetangganya susah, dia bantu. Baik nggak? Baik itu. Nolong orang juga itu. Tapi sayang dia ingkar kepada Allah, nggak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti abu ditiup angin kenceng, udah korak-karik. Layak diruna, maka mereka sedikit pun tidak mampu, tidak dapat, ya kan, mimma, dari apa-apa, kasabu yang mereka kerjakan, ala syai'in, apapun. Dia nggak entuk opo-opo. Wes capek kerja, capek nolong orang, bantu orang, sedekah, infak, tapi ora ono hasile, ora ono ganjarane. Maknanya tuh seperti itu. Layak diruna mimma kasabu, dari yang dia kerjakan, yang dia usahakan, yang dia capek, ala saya nggak dapat apa-apa. Kalau kata orang Arab, ayul sawab, ada ganjarannya, al ujrah mafisya, nggak ada apa-apa gitu. Atau gini dong, nggak ada apa-apa gitu. Jadi nggak ada apa-apanya, kata orang. Dzalika, keadaan yang seperti ini, amal orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ingkar kepada Allah, diibaratkan seperti abu disapu angin gede, ya kan, sehingga nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada pahalanya sama sekali. Orang tua apa-apa nggak dapat apa-apa. Huwa adalah ad-dhalalul ba'id, merupakan kesesatan yang sangat jauh. Jadi sesat banget gitu loh, jauh banget dari kebenaran. Maka sering saya sampaikan, jadi diterimanya amal perbuatan, terutama amal soleh, amal baik, itu didasari iman Islam kepada Allah, ditambah lagi niat tulus ikhlas karena Allah. Maka kalau udah iman sekalipun, Islam sekalipun, kalau amal nggak niat, nggak tulus, nggak ikhlas, podo dengan orang yang tidak beriman kepada Allah nilainya. Gitu. Kita sholat nggak niat karena Allah, ya sama yang nggak sholat. Kita sedekah nggak lulus ikhlas karena Allah, sama yang nggak sholat atau sama yang tidak beriman. Jadi sia-sia. Termasuk orang yang sholat malesan, dia infak, dia sedekah, tidak diterima oleh Allah. Atau dia infak, dia sedekah terpaksa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak hal yang menjadikan tidak diterima. Maka sampai diibaratkan seperti api. Jadi kepengen punya kebun yang penuh dengan segala aneka buah-buahan, tapi kebakaran. Kenapa kebakaran? Ketidakikhlasan yang kita lakukan, ketidaktulusan yang kita lakukan, membakar segala jerih payah kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah taklim kita, semoga bermanfaat dan kita semakin bertambah kualitas iman, Islam, takwa kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.